Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Hodari News ini ya. Ini kabar yang begitu menarik begitu. Kalau ini benar ya, benar-benar kenyataan. Wah, bisa saja begitu kan. Ini Prabowo akan terperangkap ya. Kabarnya Prabowo ini kata Ibu Koni begitu kan bahwa memimpin hanya 2 tahun. Selebihnya itu adalah seorang Gibran. Wow. Benar nggak seperti itu? Saya kira dengan adanya Prabowo hari ini kan masih di atas angin begitu kan ya. Tapi untuk muncul ke permukaan, untuk muncul belusukan seperti Jokowi, ya karena pemimpin itu tidak bisa dibandingkan begitu kan ya. Tapi kelihatannya yang justru sama mirip dengan Jokowi di situ adalah seorang Gibran. Kenapa? Ya nggak tahu begitu kan. Apakah ini sudah dipersiapkan seperti itu? Apakah pemimpin itu apa namanya tidak lepas dari keturunannya? Saya kira pemimpin Prabowo ini kan sangat sosok dihormati begitu kan. Ya marwahnya sangat luar biasa. Artinya tidak apa namanya bulusukan sana sini begitu kan. Ya saya masih teringat dengan apa yang kemudian disampaikan Prabowo begitu 2014 yang lalu begitu. Tidak ingin membohongi masyarakat. Kalau seperti ini citranya ya seperti itu begitu kan. Ya kan ini kan berbeda dengan nampaknya dengan Jokowi dengan Gibran. Ya ini kan berbeda. Masuk gorong-gorong, ya masuk ini, masuk itu kan berbeda begitu. Dari pernyataan Bu Koni begitu kan. Ya ini. Tuh kan Prabowo jadi presiden hanya jembatan ya bagai Gibran. Perjanjian di Singapura bahwa hanya sampai 2 tahun diteruskan Gibran 3 tahun ya kurang lebih periode ke depan total jadi 13 tahun. Hancur negara ya. Banyak yang diperkirakan sama seperti ini. Wah, nasibnya ini gimana? Nasibnya ke depan gimana begitu? Saya kira ini agak pesimis ketika Prabowo misalnya memimpin bangsa kita, lalu kemudian diganti oleh seorang Gibran, maka ini agak pesimis. Karena apa? Karena gagasannya tidak sama antara Prabowo dengan Gibran. Ini kan tidak sama begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada gagasan secara permanen untuk bisa menciptakan dan terobosan-terobosan baru begitu kepada bangsa kita begitu. Agak ini kan masih kecil begitu. Ya, politiknya masih ya biasa-biasa aja lah begitu kan. Karena Gibran ini menjadi presiden, menjadi wakil presiden karena ada faktor bapaknya, karena ada faktor dari pamannya. Ya sehingga banyak yang kemudian cawe-cawenya sampai sekarang dibicarakan. Jadi bisa saja apa yang disampaikan Ibu Koni ini benar begitu kan ya. Bisa saja itu benar ya. Sebelum semua terlaksana, masih ada waktu mau tanya sama bapak-bapak yang masih peduli sama negeri, para ulama, kiai dan petinggi agama lainnya juga sama ya kalian semua. Apa yang harus kita lakukan demi masa depan? Ya kalau toh pada hakikatnya kita harus sadar diri. Kalau pemimpinnya kapasitasnya seperti itu, ngapain kita harus memilih itu? Ngapain kita harus mempertahankan itu? Janganlah satu-satunya adalah pemakzulan. Wah, ini kan ngeri nantinya begitu. Kalau ada pemakzulan-pemakzulan yang kemudian terjadi. Tapi saya berharap bahwa ya Gibran ini begitu kan biar selesai aja. Kenapa biar selesai? Ya biar nantinya begitu kita tahu bahwa yang namanya wakil presiden begitu kan ya tidak semestinya ini akan melebihi dari posisi dari presidennya. Jadi Gibran biarlah Gibran selesai aja nanti ya. Nanti kalau Prabowo ingin maju lagi di tahun 2029 begitu ya silahkan. Tapi nampaknya sekarang ini partai-partai besar, partai-partai kecil ini sama diberikan kesempatan untuk menjadi calon ya presiden dan wakil presiden. Karena tidak ada ambang batas yang kemudian sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi presidensial threshold 20%. Artinya siapapun bisa nyalon. Dan inilah yang kita pikirkan. Bahwa Pak Jokowi tidak punya partai. Gibran tidak punya partai. Mau diusung partai mana? PSI. PSI Kaisang juga ngebut untuk menjadi calon presiden juga. Mau dilewat di mana? Di Partai Golkar. Saya kira Bahlil hari ini rugi kalau tidak menjadi calon presiden. Kenapa? Dia menjadi ketua umum Partai Golkar besar. Ya, jadi nanti calonnya ini banyak begitu. Masa mau apa namanya mau memilih Gibran untuk menjadi calon presiden? Ya janganlah ya. Kenapa?
Karena kita tahu bahwa ya tidak ada kesempatan yang kemudian terulang kembali ya. Ganti Mahkamah Konstitusi, ganti MK, ganti ini digugat lagi, ya akan ganti juga begitu kan. Bisa saja akan kembali ke pola yang lama, bisa saja akan kembali pola yang baru begitu kan. Dan hari ini kesempatan emas ya antara citra partai besar dengan partai kecil ini sama. Jadi sama-sama nanti begitu kan, walaupun ambang batas ini sudah dihapus begitu, tapi pada kenyataannya harus menjadi ketua umum itu ya inginnya begitu yang sukses, setidaknya menjadi wakil presiden daripada nganggur sana sini, ya mending menjadi calon aja begitu, kalah menang. Kata Caimin begitu kan, daripada pengangguran mending ya maju aja di situ ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau dicap sebagai mantan calon presiden kalah, ya itu kan posisinya rasa terhormat begitu. Rasa terhormat. Wah, itu banyak orang misalnya begitu ketemu dengan si A, si B, si C. Oh, itu dulu mantan calon presiden. Oh, dulu itu mantan wakil presiden. Oh, itu dulu mantan presiden. Kan itu begitu kan. Keren kan? Yang penting ada presiden-presiden lah, ya seperti Fahri Hamzah silakan, ya seperti AHY begitu kan. Tapi ini kan menjadi potensi nantinya. Jangan-jangan nanti menjadi lawan bagi seorang Prabowo. Ya kita tunggu saja. Saya tidak yakin bahwa Gibran ini akan menang kalau lawannya adalah Prabowo begitu kan. Ya, saya kira partai-partai diberikan kesempatan seperti ini, kalau tidak digunakan secara baik, ya saya kira tidak akan punya kesempatan kembali. Karena nanti di tahun lagi, di tahun depan, tahun selanjutnya begitu kan, ya bisa saja begitu kan, ya bisa saja ya akan kembali lagi undang-undang itu, digugat lagi, kembali lagi, digugat lagi, kembali lagi. Itulah ciri khas hukum yang ada di Indonesia, tidak tetap begitu. Jadi ini nih kesempatan emas ya bagi siapapun begitu. Tapi kita lihat saja apakah benar ya Prabowo ini akan diganti Gibran. Kalau ini benar diganti Gibran, wah weleh-weleh ya. Nah, bisa saja nantinya begitu kan ya, bisa saja nantinya simpati masyarakat tidak begitu respect lagi kepada Prabowo. Kalau bisa Prabowo harus bertahan begitu kan ya. Kenapa? Karena ini demi marwah seorang Prabowo, demi marwah seorang partai Gerindra. Jangan lalu kemudian diajak kong kali kong sana sini begitu. Karena ini banyak begitu diajak kong kali kong sana sini. Tapi saya yakin dan saya yakinnya Prabowo ya tidak seperti itu. Pasti akan lebih ya bertahan ya semampu Prabowo, selama Prabowo masih sehat. Saya yakin dan saya yakinnya ini tidak bisa digantikan. Wow. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari News ini. Jangan lupa di subscribe.